Shalom, selamat datang bersama kasih Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam ibadah online pada malam ini. Mari kita siapkan kita masuk dalam ibadah pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kasih dan anugerah sehingga kami boleh bertemu kembali. Puji-puji ibadah kepada Tuhan. Semoga kebaikan-Mu, semoga anugerah Tuhan kami. Kasih Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan ibadah dari awal sampai akhir Tuhan. Hanya memberikan pertolongan-Mu melalui Roh Kudus, sehingga kami boleh layan untuk memuji dan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap puji Dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersyukur untuk setiap kasih setiap Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Kita akan sangat pujian. Kau sangat puji.
Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang selalu menyediakan apapun yang kita perlukan. Apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita pikirkan, dan apa yang tidak kita rasakan, itu semua disediakan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita akan berjalan di sukacita sebab Tuhan ada.
Kita akan puji Tuhan kita. Kita masuk dalamnya. Ku percaya janji.
Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Puji bagi nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali saat ini untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan akan semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan mempersempurnakan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur saat ini Tuhan kami boleh merenungkan firman-Mu, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami siap mendengar suara manis-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini saya beri judul kasih dan kebersamaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kekristenan ini adalah ajaran yang bersifat komunal, kebersamaan atau bersifat kesatuan. Sebuah komunitas iman, beragam gambaran digunakan untuk menerangkan hal ini. Alkitab menuliskan dengan gambaran-gambaran disebutkan bahwa kita adalah umat perjanjian, bahwa kita adalah tubuh Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ini adalah satu konsep di mana kita perlu kebersamaan. Konsep tentang orang Kristen yang menyendiri merupakan hal yang asing di dalam kekristenan. Paulus bahkan menentang orang-orang tertentu yang sengaja hidup menyendiri atau menjauhkan diri dari kehidupan nyata. Dan kemudian lebih berfokus pada hal-hal yang rohani atau berkata dalam hal-hal dunia roh. Kekristenan bukan agama yang abstrak. Dan juga bukan agama yang mengambang, tetapi secara khusus memiliki relasi horizontal yang memegang peranan cukup sentral. Dalam konteks kebersamaan, inilah iman kita dipraktekkan. Dalam konteks kita bersama-sama, inilah iman kita dinyatakan. Pertanyaannya, apakah yang bisa menjadi pengikat dari semua elemen yang ada ini? Dalam kebersamaan ini, apa yang bisa menjadi pemersatu kita? Apa yang harus ada sebagai dasar kebersamaan kita? Jawabannya adalah Kristus. Itulah jawabannya. Kristus adalah semua dan di dalam semua, di dalam kitab Efesus Kolose pasal 3 ayat yang 11b. Melalui kitab hari ini, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14, Paulus sedang mengajarkan dua dasar kebersamaan. Yang pertama adalah status kita di dalam Kristus. Dan yang kedua adalah kasih Kristus. Tanpa dua hal ini, kebersamaan hanyalah sebuah perkumpulan. Kesatuan hanyalah kesamaan. Mungkin kita boleh berkumpul satu dengan yang lain karena kita punya hobi yang sama. Kita berkumpul satu dengan yang lain karena kita punya relasi yang sama, punya tujuan yang sama. Itu bukan kekristenan. Tetapi mari kita belajar hari ini, apakah kehidupan kekristenan sesungguhnya yang diharapkan? Yaitu yang pertama, ketika kita memiliki status di dalam Kristus. Dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13. Siapa yang kita ini siapa kita ini di hadapan Allah seharusnya mempengaruhi apa yang kita lakukan di depan sesama kita. Jadi status kita mendahului dan menentukan perilaku hidup kita. Ada 3 status kita di dalam Tuhan. Status kita sebagai orang percaya, status kita di dalam Kristus ada 3. Yaitu yang pertama, kita disebut sebagai orang-orang kudus. Dan yang kedua, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dan yang ketiga, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Luar biasa Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam status kita ini kita menjadi sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita orang pilihan Allah, kita orang-orang kudus dan kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 5, Paulus mengajarkan
Demikian, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya sebelum dunia dijadikan. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan sudah memilih kita untuk apa? Untuk supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Status kita di dalam Kristus hendaknya kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian dan kelemah lembutan serta kesabaran. Di sini kita menggunakan, Rasul Paulus menggunakan kata mengenakan, dalam bahasa Yunani menggunakan kata endino. Ini menyiratkan sebuah perubahan. Jadi ketika kita mengenakan, ada satu perubahan yang harus dikenakan, yaitu apa? Itu belas kasihan. Yang harus dikenakan itu apa? Kemurahan. Yang harus dikenakan itu apa? Kerendah hatian. Yang harus kita kenakan itu apa? Kelemah lembutan. Yang harus kita kenakan itu apa? Kesabaran. Jadi harus ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan menggantikan kondisi kita yang sebelumnya menjadi sesuatu yang baru dengan mengenakan. Nah, di antara semuanya ini yang perlu diperjelas artinya adalah kemurahan. Sesuai dengan teks Yunani adalah kata krestetos. Atau dengan konteks yang lain diterjemahkan dengan kebaikan. Jadi semua ini diperlukan untuk apa? Untuk membangun sebuah relasi yang horizontal, yang kokoh. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita memiliki kebersamaan yang luar biasa. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Status kita di dalam Kristus inilah yang harus kita perbarui. Status kita inilah yang harus kita kenakan. Di mana kita bukan lagi manusia dunia, tetapi status kita ada di dalam Kristus yang mengenakan manusia baru. Dan yang kedua Bapak Ibu, hal apa yang harus kita lakukan? Yaitu kasih Kristus, ayat 14. Kasih Kristus inilah yang bisa mempersatukan kita. Jadi kalau kita memperhatikan keseluruhan konteks dari Kolose pasal 3 ini, menempatkan Kristus semua di dalam semua. Jadi artinya ayat 13 ini juga menyinggung tentang pengampunan Kristus bagi kita. Kitab Kolose pasal 3 berbicara tentang damai sejahtera Kristus ayat yang ke-15. Perkataan Kristus ayat 16. Nama Tuhan Yesus ayat 17. Dan semuanya itu berbicara tentang Kristus. Dan yang paling penting adalah agape di ayat 14. Tetapi jika dipahami sebagai kasih manusia, kasih kita kepada orang lain, kita akan mengalami kesulitan memahami perkataan Paulus ini. Kenapa? Katakan di sini, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih, itulah yang mampu berfungsi sebagai pengikat yang mempersatukan, yang menyempurnakan ayat 14b. Jadi secara harafiah, frasa sindesmos tes teleos tes berarti pengikat kesempurnaan. Apa itu pengikat kesempurnaan? Jadi ungkapan pengikat kesempurnaan ini menunjukkan bahwa kasih manusia tidak akan pernah cukup untuk menciptakan keharmonisan atau kesatuan yang sempurna. Masing-masing orang hanya bisa menyodorkan kasih yang tidak sempurna. Terbatas oleh waktu, terbatas oleh kualitas, bahkan kesalahan orang lain, terbatas oleh kepribadian masing-masing, terbatas oleh banyak hal. Namun hal itu bukanlah alasan untuk menyerah. Kesatuan yang sempurna bukanlah sebuah impian belaka. Semua kasih manusia yang tidak sempurna itu pada akhirnya perlu terus-menerus diikat oleh kasih Kristus. Hanya dengan jalan demikian kita akan menemukan kesatuan dan kebersamaan yang sempurna. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai kesimpulan, maukah masing-masing kita mengejar kesatuan yang sempurna ini? Maukah kita menempatkan Kristus sebagai poros dan elemen penting dalam komunitas kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dan dalam gereja kita, dan dalam seluruh eksistensi kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.